Tingkatkan iman dan takwa. Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mirza Trans TV dimanapun Anda berada dan sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudariku. Alhamdulillah hari ini kita telah sampai di hari ke-25 di bulan Ramadan tahun 1440 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah kita sampai dengan hari ke-25 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di episode yang lalu kita telah belajar tentang hakikat manusia dalam Al-Quran sebagai tinjauan dan renungan. Jangan-jangan selama hidup menjadi manusia kita belum mengetahui tentang hakikat kehidupan kita. Dari 5 nama manusia yang disebutkan dalam Al-Quran, kita telah bahas tentang Bashar, kemudian Al-Ins, dan di episode kali ini kita akan bahas Mirsa tentang nama yang ketiga, kenapa manusia disebut dengan kata insan di dalam Al-Quran. Baik, Allah Subhanahu wa taala menamai manusia dalam Al-Quran dengan nama Al-Insan. Dan disebutkan nama itu setidaknya sebanyak 65 kali dalam Al-Quran. Nah, para ulama mengatakan setelah mengkaji Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ditelusuri ketika disebutkan Al-Insan, Al-Insan, Al-Insan sampai dengan ujung Al-Quran, maka setidaknya ditemukan 2 makna di balik penyebutan kata Al-Insan ini. Baik, yang pertama, tidak disebutkan kata Al-Insan di dalam Al-Quran kecuali menunjuk pada seluruh totalitas amalan manusia dalam kehidupan. Seakan-akan Al-Quran ingin memberikan isyarat, jika ada manusia disebut dengan Al-Insan, maka apa yang harus ia kerjakan selama hidupnya dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Disinilah sampai dengan hari ke-25 ini, kita coba evaluasi. Jangan-jangan selama ini aktivitas kita sebagai manusia tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Jadi ketika disebutkan dalam Al-Quran nama Al-Insan, bahkan menjadi nama surah ke-76 dalam Al-Quran, maka tidak disebutkan nama ini kecuali menunjuk pada bimbingan aktivitas kita. Apa yang harus kita kerjakan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Mari kita buka pertama Quran surah ke-103. Demi waktu yang dilalui oleh setiap manusia. Ingat teman-teman sekalian, asar artinya bukan sore. Dalam bahasa Arab sore itu masa, namanya masa al-khair, selamat sore. Tidak disebutkan kata asar dalam Al-Quran, bahkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada semua waktu yang kita kerjakan dan kita lalui. Orang Arab kalau menyebutkan kata asar, al-waqtu alladhi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap detik yang kita lalui itu disebut asar namanya. Kata Allah, demi waktu yang saya berikan kesempatannya pada manusia untuk hidup. 24 jam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Innal insana lafi khus. Sungguh banyak manusia yang rugi dalam beraktivitas. Banyak manusia yang saya berikan kesempatan untuk beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi, tapi banyak yang memanfaatkan waktu ini tidak pada apa yang saya tetapkan. Banyak yang menggunakan peluang waktu ini tidak pada apa yang telah saya tetapkan. Nah, sekarang kita bertanya, ya Allah, bagaimana cara kami menjalani aktivitas supaya tidak rugi? Diberikan modal 24 jam, berniaga dengan modal itu. Kata Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang tidak rugi saat beraktivitas itu adalah orang beriman yang saat menjalani aktivitas imannya menuntun ia untuk memperbanyak amal soleh dalam hidupnya. Nah, ini poin utamanya. Awas, hati-hati, fokus. Jadi kata Allah, tidak disebutkan manusia dengan nama insan. Tidak disebutkan manusia sebagai insan, kecuali petunjuk pertamanya supaya mendorong setiap manusia yang bernama insan untuk memperbanyak amal soleh dalam hidupnya. Paham sampai di sini? Baik, kita coba diskusi dulu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau kita akan coba dalami seperti apa kira-kira konsep al-insan dalam Al-Quran yang coba kita diskusikan terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya barangkali? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih waktunya. Ketika kita berbicara soal iman dan amal soleh, tentunya dalam praktek di kehidupan dunia kita berelasi dengan manusia atau
sering orang menyebutnya sebagai habluminanas, tentunya relasi kita dengan Allah adalah habluminallah. Nah, bagaimanakah kita bisa menyeimbangkan relasi ini agar kita tidak merugi selama 24 jam tadi, betul-betul habluminallahnya juga dapat, amal solehnya yang diridhoi Allah, habluminanasnya juga dapat supaya Allah juga meridhoi apa yang kita lakukan terhadap manusia lain dalam konteks kebaikan. Terima kasih. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini sesungguhnya mengantarkan kepada jawaban sekaligus. Jika kita bertanya, ya Allah, kami sekarang ingin menjadi insan yang baik, bagaimana caranya? Kata Allah, maka wujudkan kebaikan itu dengan menunaikan kebaikan dimaksud kepada dua aspek utama. Satu, kebaikan terkait dengan Allah, hubungan secara vertikal, kita sebut dengan hablum minallah. Seorang hamba disebut sebagai hamba yang baik hubungannya dengan Allah jika dia mampu beramal soleh dalam wujud ibadah ritual. Karena itu tidak disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan kalimat iman. Perhatikan baik-baik. Masih ingat? Wal'as innal insana lafi illal ladzina amanu. Iman dulu, kemudian wa amilus solihat. Sekarang perhatikan ketika disebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, maka terkait dengan ibadah ritual. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ketiga. Paling kiri pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kata Allah, orang-orang yang beriman pada Allah yang tak nampak dalam pandangannya itu, maka dia akan buktikan imannya dengan mengerjakan amal soleh. Apa amal solehnya? Salat. Bukankah salat hubungan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau ada seorang manusia kemudian ingin membangun hubungan baik dengan Allah, kata Allah, maka imannya akan mendorong ia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia tunaikan salat. Kerjakan salat, 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 salat. Quran surah kedua ayat 238, paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, hei orang-orang yang baik, hei manusia-manusia yang punya iman, jika kalian benar punya iman, maka jagalah waktu-waktu salat, jangan sampai tertinggal. Maka jika ada orang yang kemudian mohon maaf melalaikan salat, menunda waktu salat, berarti hubungannya dengan Allah sedang tidak baik. Baik, yang kedua, secara cepat sebelum kita masuk pada pendalaman yang kedua, tidak disebut manusia kecuali punya hubungan baik juga dengan manusia sekitarnya. Bahkan kata Nabi, hati-hati jika ada orang yang punya hubungan baik dengan Allah tapi dengan manusia kurang baik, maka ini belum sempurna keimanan dan takwanya. Ditemukan di hadis riwayat Muslim nomor hadis 5611, dikuatkan di Quran surah ketiga ayat 133 sampai dengan 134. Kata Allah, hei bergegas koreksi diri. Saya siapkan surga, berharap mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Saya sediakan bagi orang takwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa orang ini? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang yang mampu saling berbagi dengan manusia, mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah terjadi di antara sesama manusia. Maka saya kira pertama disebut baik sebagai insan, hubungan dengan Allahnya baik, juga hubungan dengan manusianya itu sempurna. Jika ada salah satunya kemudian timpang, maka kata Nabi itu bisa menghambat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah? Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Baik. Ada yang lain barangkali? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya penasaran. Bedanya manusia disebut al-insan, an-nas, dan juga al-bashar. Itu Baik. seperti apa Ustadz? Terima Baik, kasih. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan di antaranya? Dua sudah kita uraikan di episode yang lalu. Kalau disebutkan dengan nama bashar, ini menunjuk pada keadaan nafsu yang ia miliki. Karena itu kalau Anda ingin mencoba mengatasi nafsu, bagaimana cara saya mengatasi nafsu? Nafsu syahwat, nafsu kepada materi dunia, nafsu pada kedudukan, maka keluarkan semua kata bashar dalam Al-Quran, pelajari di situ ada petunjuk dari Allah, begini cara mengelola nafsumu. Kalau Anda ingin belajar tentang sifat lembut manusia, maka cari kata ins dalam Al-Quran. Dipasangkan dengan jin, 18 kali pasangannya disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa kok manusia bisa kasar? Kata-katanya kasar, mohon maaf pandangannya tajam, lisannya kasar, pendengarannya nggak bagus. Seperti apa kemudian mengembalikan itu pada nilai-nilai kelembutan? Maka cari semua kata ins dalam Al-Quran, di situ Anda akan temukan. Dan jika Anda ingin tahu tentang makna An-Nas dan makna Bani Adam, maka ikuti episode yang akan datang. Di situ kita akan bahas. Baik ya, Allah Ta'ala alam bissawab. Baik, ada yang lain barangkali? Tanya lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini mau nanya kalimat insan dan ins itu. Khusus untuk
manusia yang ada di dunia ini. Sementara manusia di dunia ini kan ada yang Islam dan ada yang non-Islam. Baik. Apakah kalimat insan dan ins ini mana yang untuk orang Islam dan mana yang bukan untuk orang Islam? Bagus. Bagus pertanyaan. Jadi pertama, Allah memberikan satu pernyataan dulu sebelum manusia terlahir ke bumi. Pernyataan ini memberikan pesan yang dalam bahwa semua anak cucu Adam, semua yang namanya manusia ketika sebelum terlahir diberikan oleh Allah kesempatan beriman. Buka Quran surah ke-7 misalnya, Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, ingatlah, pelajarilah ketika semua anak cucu Adam akan terlahir ke muka bumi. Dalam kandungannya sudah bersaksi di hadapan Allah. Ditanya oleh Allah, kalau kamu lahir nanti siap tidak menjadikan aku sebagai Tuhan? Maka semua berkata, bala syahidna, kami siap ya Allah. Kami siap, kami bersyahadat. Maka ketika lahir itulah Nabi menyebutkan semua anak cucu Adam yang terlahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Terlahir berdasarkan fitrahnya, yaitu Islam. Hanya sayang lingkungan merubah dia kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan berubah jauh. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bukan hanya orang tua, abawa itu bisa lingkungan. Bapaknya muslim, ibunya muslim. Gaul di tempat yang tidak banyak keislamannya, tiba-tiba berubah. Sekolah di tempat yang justru di situ tidak mendekatkan dengan Allah, keyakinan bisa berubah. Maka dari itulah ketika Allah menyebutkan nama insan, dikembalikan lagi lah kemudian untuk mengingatkan tentang hakikat fitrah keislamannya. Ditemukanlah kemudian dua bentuk di sini. Bentuk pertama adalah bentuk umum bagi semua manusia. Diberikan satu surah, surah ke-76. Diberi nama dengan surah Al-Insan, surah manusia. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kata Allah, "Hei, kenapa kalian pada lupa manusia dengan aku? Apakah kalian lupa dulu itu kalian belum tercipta dan punya perjanjian denganku? Apa belum ingat?" Maka kemudian di ayat-ayat ini diterangkan tentang hakikat penciptaannya, tentang Allah supaya dia ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran insan disebutkan dengan nama yang umum. Setelah umum ini sadar tentang Allah dan kembali tobat kepada Allah, maka barulah muncul dorongan untuk beramal soleh dengan menyebutkan keimanannya seperti Quran surah ke-103 tadi. Bisa dipahami? Baik. Kalau bisa dipahami, coba kita simpulkan dulu bahasan kita. Mirsa dimanapun Anda berada dan teman-teman sekalian, kita manusia disebut dengan nama insan 65 kali dalam Al-Quran, bukan sekedar penyebutan nama biasa, tapi untuk memberikan pesan yang sangat dalam bahwa selama hidup ini, maaf, jangan sampai kita tidak memiliki manfaat dalam kehidupan. Kata Allah, tidak saya ciptakan kamu sebagai insan, kecuali semua aktivitasmu harus beramal baik. Mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, lisan bicara yang baik, sampai kaki melangkah pada yang baik. Jadi mohon maaf jika di hari ke-25 ini, cukuplah kita sebagai manusia untuk merenung. Jangan-jangan selama ini banyak yang tidak baik yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Maka mari kita evaluasi diri kita, mulai hari ini perbaiki pandangan kita, perbaiki lisan kita, perbaiki sampai ke ujung kaki kita. Dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi dalam episode kehidupan kita ada masanya kita wafat dan kembali kepada Allah. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga dengan doa ini Allah memberikan manfaat kepada kita, menunjukkan pintu kebaikan kepada kita dan merubah kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya rabbal alamin, ij'alna minal insanit ta'in. Ya Allah, jadikan kami termasuk manusia-manusia yang taat kepadamu. Allahumma dullana ya Allah alal amaliyatis salihah bil a'malis salihat anta tarda anha. Ya Allah, mohon berikan kami petunjuk sebagai manusia agar kami bisa beramal soleh seperti apa yang kau ridhai dan kau tunjukkan kepada kami. Allahumma khaffif hisabana yaumal qiyamati binisyanina ya Allah an amalis salihah. Ya Allah, kami mohon ringankan hisab kami di akhirat kami. Kalau selama ini kami hidup ya Allah banyak berbuat salah karena lupa kami sebagai jati diri sebagai manusia. Maka mohon kembalikan kami kepada jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang kau ridhai. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.